Tidak mungkin dua institusi ini melakukan kegiatan sebesar menjangkau perwira tinggi seperti ini tanpa restu dari Presiden. presiden. Korupsi yang mengganggu stabilitas nasional itu dibolehkan untuk jaksa tuntut dengan hukuman mati. Kenapa Presiden membiarkan anggota TNI melindungi Febri? Sampai hari ini kan belum bisa disentuh Bang di rumah kediamannya itu. Jadi uang yang disita ini kira-kira adalah uang yang diperoleh dari masalah hukum yang menimpa seseorang. Bisa jadi. Atau perlindungan kepada perusahaan batubara, kepada perusahaan yang berkaitan dengan ekspor impor. Atau perusahaan yang sedang melakukan korupsi. Semua dugaan itu bisa terjadi gitu loh. Ya Kejaksaan Agung juga jangan segan untuk menuntut hukuman mati untuk Febri. Ini atensi presiden. Maka semua lingkaran Febri harus diperiksa. Sahabat Muda, kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Per 1 hari yang lalu, kemarin tepatnya, kita disuguhi dengan pemberitaan yang sangat menarik untuk kita simak. Seorang petinggi penegakan hukum, yakni Bapak Febri Ardiansah, dibicarakan oleh semua media akibat sejumlah asetnya disita oleh pihak kepolisian tentu saja. Biasanya penyitaan aset itu dilakukan setelah orangnya ditangkap dulu. Tetapi hari ini terjadi adalah asetnya dulu yang disita. Tetapi beritanya begini bahwa yang bersangkutan dijaga ketat kediamannya oleh anggota TNI aktif bersenjata lengkap. Itu saya baca di Kompas ID tadi. Apa karena itu? Saya tidak tahu. Yang pasti kita akan mendapatkan informasi yang sebenarnya dari senior kita, wartawan senior, Bang Kisman Latulakulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemuda Indonesia, kita jangan berhenti kritis terhadap tata kelola bernegara. Siapapun dia, jabatan apapun dia, di institusi apapun dia, kita tetap kritisi supaya tata kelolanya tetap di jalur tujuan bernegara. Baik Bang, ini kan ramai sekali pemberitaan soal nama Jampitsus Febri Ardiansah. Iya. Ini juga pernah kami bahas dulu waktu Pak Karyoto kalau nggak salah masih Kapolda Metro Jaya. Itu berusaha juga melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, tetapi lagi-lagi memang penjagaan ketat oleh anggota TNI. Tidak bisa kita salahkan karena memang ada kerjasama antara kejaksaan dengan Panglima TNI. Iya. Tetapi poin malah kita, ada Kepres. Ya, Kepres dasarnya belakangan Kepres. setelah kasus itu, Ya. ada Kepres perbantuan pengamanan jaksa dan keluarga jaksa dari mulai pusat sampai dengan kejari di daerah. Oke. Nah, itu. Yang kita mau bilang adalah, pesan dari Kepres itu adalah seolah-olah penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan itu mendapat ancaman, entah dari siapa gitu ya. Tetapi fakta yang kita temukan hari ini adalah kepolisian yang memukul, mungkin kalau kita bisa istilahkan dengan memukul, Jampitsus. Apakah ini juga menjadi satu tanda bahwa aparat penegak hukum sedang menghadapi situasi tekanan dari militer, Bang? Pertama, saya mau bilang dulu bahwa dugaan saya, feeling saya sebagai wartawan mengatakan bahwa langkah kepolisian ini hampir pasti dapat dukungan dari Presiden Prabowo. Kenapa? Nah, itu. Kenapa? Institusi kejaksaan dan institusi kepolisian itu adalah organ operasional penegakan hukum dari Presiden. Dari Presiden, betul. Pembantu langsung Presiden. Langsung Presiden. Kasarnya, imamnya polisi, imam besar, ayatollahnya itu adalah Presiden Prabowo. Presiden Prabowo. Imam besar, ayatollahnya kejaksaan adalah Presiden Prabowo. Presiden Prabowo. Pelaksana hariannya oleh Jaksa Agung. Polisi
pelaksanaannya oleh Kapolri Listio Sigit. Jadi ini organ operasional daripada presiden dalam menegakkan. Tidak mungkin dua institusi ini melakukan kegiatan sebesar menjangkau perwira tinggi seperti ini tanpa restu dari presiden. Apalagi lintas lintas institusi. Beda dengan KPK. Kalau KPK presiden tidak bisa menjangkau, hanya bisa menghimbau. Sebatas itu presiden. Nah, sehingga yang kedua, kalau kita tarik ke belakang, nah taruhlah kasus ini tetap berjalan seperti biasa, dan feeling saya mengatakan akan berjalan seperti biasa sampai di ujung nih. Ditambah dengan perkembangan terakhir, ada Kolonel Budi Utama di MBG yang juga tersangka dan diserahkan kepada Jam Pitmil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, karena dia dari kolonel militer, tentara, gitulah. Dan lain-lain. Hanya satu kalimat saja, bahwa penegakan hukum di eranya Presiden Prabowo ini tidak mengenal impunitas. Tidak mengenal impunitas. Tidak ada kekebalan. Tidak ada tebang pilih. Tidak ada lihat sana lihat sini. Kau salah. Nggak ada urusan. Itulah contoh. Apa kurang dekatnya Dadan sama Pak Presiden Prabowo? Dipuji-puji sebagai patriot. Iya. Diberikan bintang Mahaputra. Iya, betul. Pada akhirnya tersangka juga. Tersangka. Pusung. Pusung ini jadi wakil kepala BGN tanpa restu Pak Presiden Prabowo tidak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa terlihatnya? Dinaikin bintang 3. Pensiun dengan bintang 2, Dodik Pusing, itu dinaikin bintang 3 kehormatan. Dadan diberikan bintang Mahaputra. Iya. Makanya untuk orang-orang model pelaku utama yang ada di MBG ini, sebelum kita masuk sana, saya minta hukumannya hukuman mati. Memang sudah bisa dilakukan. Di korupsi boleh. Di korupsi kalau mengganggu, korupsi yang mengganggu stabilitas nasional itu dibolehkan untuk jaksa tuntut dengan hukuman mati. Hakim vonis dengan hukuman mati. Kenapa? Karena Dadan ini mendapat bintang Mahaputra. Ketika dilimpahkan ke pengadilan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencabut bintang Mahaputra. Karena itu mempermalukan presiden. Gitu. Iya. Mencabut kembali itu ya. Dan hukumannya hukuman paling berat. Paling sedikit seumur hidup seperti yang dialami oleh siapa? Sambo. Oleh Sambo atau mantan ketua KPK Akil Mukhtar. Ketua KMK. Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Dia penegak hukum. Oke. Gitu. Jadi supaya ada efek jerah. Supaya ada efek jerah, ya yang lain-lain yang lagi juga kecium hari ini dan ramai pembicaraan, nanti kita masuk ke kejadian tadi malam, adalah Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih itu kalau saya ngobrol-ngobrol dengan seorang petinggi auditor pemerintah, BPKP. Auditor negara lah. BPK. Auditor itu ada BPK juga ada. BPKP ya. Saya dengan salah satu petinggi di auditor negara, kalimatnya begini. Kalau MBG itu kita masuk di rumah baru ketahuan bau busuknya. Tapi kalau Koperasi Desa Merah Putih ini, bagi kami orang auditor, di jalan udah kecium busuknya. Apalagi baru lihat foto kali ya. Baru lihat foto udah kecium busuk gitu lah. Kira-kira begitu. Iya. Jadi jangan sampai Koperasi Desa Merah Putih ini mengalami hal yang sama seperti. Oke. Artinya tajam betul. Tajam betul bau busuk. Aroma itu. korupsi di sana. Bagi orang auditor itu udah kecium gitu loh. Tinggal green light presiden apa gitu loh. Iya. Nah, itu. Tapi kita balik kepada kejadian
Febri, saya ada sampai pada titik bahwa feeling saya sebagai wartawan, dugaan saya pasti sepengetahuan presiden. Kenapa? Karena persoalan yang menyeret, terutama ini dugaan saya kejadian utamanya itu adalah persoalan batubara. Persoalan batubara. Batubara karena dia mengganggu pemadaman listrik bergilir. Oke. Blackout ini gitu loh. Itu mengganggu semua, mengganggu kepentingan nasional. Mana ada investor yang mau datang nanam uangnya di negara dengan listrik mati bergilir. Berapa juta ibu-ibu yang simpan susunya busuk di kulkas. Iya. Gara-gara listrik mati. Bagaimana kalau terjadi serangan dari negara lain? Menggerakkan pasukan bagaimana? Iya. Ini udah mengganggu. Terakhir rakyat nggak bilang Febri, rakyat nggak bilang menteri SDM. Rakyat tidak bilang PLN yang dibawa Danantara. Rakyat bilang Presiden Prabowo tidak mampu urus listrik. Iya. Nggak ada urusan dengan makhluk-makhlukin. Rakyat nggak bilang PLN-nya. Rakyat tidak bilang Menteri SDM dengan Dirjen Listrik. Rakyat bilangnya selama Presiden Prabowo inilah listrik padam, mati bergilir. Menandakan Presiden jangankan urus mau jual listrik ke Singapura gitu loh. Orang dalam negeri aja nggak bisa gitu loh. Ya. Ini mempermalukan. Mempermalukan sekali Presiden ini. Oke. Kalau dugaan bahwa Febri terkait dengan perusahaan-perusahaan batubara yang mengekspor batubara ke luar negeri, lebih mengutamakan ekspor daripada domestic market obligation kepada PLN 30%, maka ini pengkhianatan kepada negara. Oke, sudah ancaman terhadap negara. Perusahaan batubaranya berkhianat, tapi yang lebih dari itu bukan perusahaan batubara aja, perusahaan verifikasi. Oke. Karena kadar batubaranya ini ditipu di perusahaan verifikasi. Dugaannya yang pernah kita bahas di sini, bahwa Anindya Wiratama konsultan dan Bakti yang melakukan verifikasi barang ekspor dan impor, dugaannya terkait erat dengan Febri. Dugaannya terkait dengan Febri. Inilah kira-kira yang menjadi trigger. Karena mereka yang memverifikasi ekspor batubara ini. Dirubah kadarnya. Harusnya kadarnya itu bisa untuk PLN, dirubah menjadi kadar ekspor. Oke. Dan perkiraan saya, dugaan saya, ini cara Bapak Presiden melakukan pembersihan. Ini cara Presiden melakukan pembersihan. Oke. Bisa aja yang terkait dengan dua perusahaan ini, bisa aja kemungkinan ada di kalangan menteri. Dengan ini terbuka, tersangkut dengan perusahaan ini, tersangkut dengan menteri yang memelihara perusahaan ini. Dugaan aku. Oke. Ini ya kalau tahun 70-an model malari lah. Bahwa dengan kan Bang Hariman Sergara itu kalau cerita dia demonya di UI, tapi kok Senin kebakar. Begitu Senin kebakar, maka pembersihan pertamanya adalah 3 jenderal. 1 Pangkop Kantip, Jenderal Sumitro. 2 Kepala Bakin Stopo Yono. 3 Aspri Limartopo, bergeser dari lingkaran Pak Harto. Oke. Jadi kalau mainan kayak begini, ya bisa aja. Karena anggapan tentang dua institusi ini, Polri ini, terutama di era SBY dan era Jokowi, dua-duanya ini ya semacam mafioso penegak hukum.
mafioso penegakan hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Loh, kalau kita buka tentang kasus berapa banyak perwira polisi yang jadi tersangka korupsi, Sambo Ya. dan lain-lain. Sampai kasus terakhir MBG kan, ada perwira polisi. Begitu juga dengan kejaksaan. Di kejaksaan tuh ada stigma bahwa jaksa terkaya di Republik ini selama Republik ada ya Febri. Ada stigma, mudah-mudahan ini tidak benar. Iya. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi ada stigma seperti itu. Tapi boleh jadi sih Bang, karena di beberapa tempat yang digeledah itu kan ditemukan uang puluhan bahkan ratusan miliar. Ratusan miliar dengan emas puluhan kilogram gitu lah. Beberapa tempat yang tidak dihuni oleh beliau langsung, tetapi diidentifikasi sebagai aset beliau. Gitu. Jadi saya kebetulan majalah Forum tuh awalnya punya kejaksaan, yayasan keadilan gitulah. Oke. Sekarang saya dengan beberapa teman jadi pemegang saham dan pimpinan, tapi emosional kami dengan kejaksaan tuh tetap ada. Gitu Oke, Bang. Sehingga yang kayak begini kita komunikasi. Nah di kalangan orang kejaksaan sendiri itu rumor tentang Febri sebagai jaksa terkaya dalam sejarah kejaksaan negeri ini itu jadi pembicaraan yang rame gitu. Oke, rame lah. Jadi sehingga hal seperti ini ya tidak aneh lagi yang kita lihat gitu. Mudah-mudahan semua ini tidak benar. Oke. Saya kembali ke statement Abang bahwa ini tentu saja atas sepengetahuan Presiden. Lagi-lagi itu kan dugaan Abang. Ya. Oke. Kita buatlah dugaan itu. Tapi ada pernyataan Humas Polda Metro ketika geledah KPD Klan bahwa ini menjadi atensi Presiden. Oke, ada pengakuan itu. Iya. Oke. Dia bahasa begitu. Dugaan saya Oke. ini atas restu Presiden. Oke. Tidak mungkin kepolisian, karena itu kepolisian dan kejaksaan untuk kegiatan sebesar ini tidak mungkin bisa bergerak tanpa. Oke. Tapi poin saya begini Bang, kalau benar atas atensi Presiden atau sepengetahuan Presiden, kenapa Presiden membiarkan anggota TNI melindungi Febri? Sampai hari ini kan belum bisa disentuh Bang di rumah kediamannya itu. Kan ada Kepres. Kepres itu kan produk hukum. Oke. Bahwa anggota TNI melindungi institusi kejaksaannya. Jaksanya bukan pribadi. Oke. Febri Adriansyah. Jaksanya. Tapi bahwa ini dugaan saya TNI tidak akan bisa menghalangi proses hukum karena artinya kalau tiba-tiba misalnya jaksa agung justice obstruction of justice tidak mungkin. Oke. Artinya kalau jaksa agung tiba-tiba misalnya menonaktifkan sementara Pak Febri guna menghadapi kasus-kasusnya, selesai. Maka lepas status kejaksaannya kan? Selesai. Oke, berarti kepolisian bebas tanpa ada hambatan. Yang terbaik aku pikir dengan ini usul kita dari Rumah Pemuda. Mungkin jaksa agung segera menonaktifkan. Iya, supaya tidak ada embel-embel itu dan proses hukum bisa supaya berjalan. Supaya dia menghadapi proses hukumnya. Iya. Tidak menyeret-nyeret institusi kejaksaan. Iya, karena ini juga jadi TNI itu institusi kejaksaannya. Iya. Nah, kita berharap Febri segera dinonaktifkan dulu dari Jaksa Agung Muda. Semua yang berbau dengan jaksa. Sehingga biarkan dia mengikuti menghadapi hukum dulu. Oke. Saya pikir TNI tidak serta buta juga gitu loh. TNI akan ada pada rule penegakan hukum. Oke, Bang, ada yang menarik terkait itu, saya masih mau nyambung. Tadi pagi pemberitaan juga rame diberitakan ada anggota TNI yang mendatangi markas Polda Metro Jaya untuk membebaskan 3 orang saksi yang ketemu di kafe itu di Polda Metro Jaya. Apa kepentingan TNI, Bang? Saya tidak tahu juga. Karena sih kan sipil nih Bang, bukan jaksa, tapi sipil. Saya tidak tahu juga. Saya belum baca sih, saya belum ini. Tapi kalau itu terjadi, kita tunggu penjelasan TNI lah. Apa daripada nanti salah menafsirkan? Bukan.
menafsirkan normanya mungkin kita takut salah Bang, tapi kalau kita menafsirkan kejadiannya bahwa dugaan saya mungkin TNI cuma mendampingi ada jaksa yang datang ke sana. Mendampingi, oke, bersama-sama dengan jaksa. Karena kan dia melindungi keselamatan jaksa. Tapi 2 orang brigadir jenderal Bang. Nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan gitu lah. Oke. Siapapun kan yang penting dia TNI. Nggak ada persoalan kalau toh cuma sekedar mendampingi ke sana. Cuma kita belum tahu ini. Nanti kan pasti bingkai begini TNI akan berikan keterangan bahwa kehadiran anggota TNI di sana tuh di Polda itu dalam rangka apa gitu. Karena kan begini Bang. Situasi ini akan dimaknai oleh publik, oleh kita semua ini sebagai sesuatu gawat, situasi yang gawat karena 2 kelompok pemilik senjata. Kan itu poin saya sebenarnya Bang. Bahwa memang karena ada 2 jenderal yang salah satunya diduga pernah menjadi ajudan presiden. Diduga itu kan itu orang kait-kaitkan Bang. Iya. Seolah-olah presiden melindungi jaksa. Kan itu poin di permukaan kan. Iya. Itu Bang. Lalu yang ini Bang, yang saya mau tanyakan, ini kan kasus tahun 2012, kasus Asabri itu Bang. Iya. Sementara Febri ini kan menjabat sebagai Jampitsus itu di tahun 2022. Memang saya tadi membaca bahwa beliau itu pernah menjadi direktur penyidikan di tahun itu dan menangani kasus-kasus yang besar itu. Yang saya mau tanyakan ke Abang, ini kan bukan delik aduan Bang, tetapi delik biasa. Artinya dengan cara kerja kepolisian menggeledah beberapa aset itu, kan artinya polisi mengidentifikasi dong ini milik Febri, ya kan? Artinya kasus itu sebenarnya ditahu oleh kepolisian jauh sebelum hari ini. Kan gitu logikanya Bang. Kenapa baru hari ini dihukum? Putar ulang pidato presiden di DPR 20 Mei. Presiden itu udah kasih warning bahwa teknologi yang dipunyai oleh tentara hari ini bisa tahu bunker dan isi bunker itu apa, bisa tahu gitu. Oke. Bunker dan isi bunker apa tuh bisa tahu itu. Bisa tahu. Dan itu juga dimiliki sama kepolisian. Udah pastilah. Oke. Jadi itu kan institusi negara tuh tahu. Untuk itu presiden sebetulnya kasih warning gitu loh. Tapi kalau ya dikasih warning yang tidak juga ya. Tapi konsen presiden ini ini persoalan listrik gitu loh. Dan udahlah. Oke. Triggernya tadi itu persoalan listrik kan? Listrik, kalau persoalan listrik itu udah menyangkut hajat hidup orang banyak, Bos. Oke. Dan yang disalahkan adalah presiden. Rakyat menyalahkan presiden. Pasti. Itu yang ya kalau itu dugaannya melibatkan Peri dan perusahaan batubara, serta Febri dan perusahaan batubara dan perusahaan verifikasi impor dan ekspor barang. Oke. 2 perusahaan swasta ini, PT Anindya dan Bakti. Ya. Pernah kita bahas itu Bang. Iya. Ya wajar presiden marah. Saya menduga itu. Ini kan karena saya memahami ya kalau begini presiden ada nggak gitu. Kalau begini presiden ya kalau udah begini susah untuk bilang, walaupun ini cuma asumsi kita. Iya. Susah untuk bilang polisi bekerja tanpa sepengetahuan presiden. Oke. Dan kalau itu menyeret intelijen melapor bahwa itu menyeret katakanlah dugaan Febri sebagai otak di balik pemadaman listrik bergilir ini, ya presiden nggak mungkin pakai kejaksaan lah. Masa jeruk makan jeruk? Iya. Apalagi yang bersangkutan punya kewenangan di situ. Iya. Presidennya yang paling memungkinkan presiden pakai polisi. Presiden nggak bisa intervensi KPK. Oke. Nanti dikiranya presiden intervensi penegak hukum. Iya. Jadi makanya cara membacanya begitu. Oke. Cara membacanya kalau ini, jangankan Pak Prabowo, siapapun pasti akan marah presiden. Iya. Kalau listrik yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi barang bancakan keinginan untuk mencari untung di balik harga batu bara hari ini yang mencapai
135 sampai Lagi sangat tinggi lah gitu kan. dolar gitu lah. Oke. Wajar kalau mereka ingin ekspor karena ngapain di PLN yang cuma harganya harga demo gitu loh. Domestic market obligation gitu loh. Jauh selisihnya. Jauh, hampir 50% Iya. harga ekspor dibandingkan dengan harga Demo itu. Harga ekspornya lebih tinggi, lebih tinggi 100% lah. Daripada harga demo. Okay. Jadi ada dugaan begini Bang, ada dugaan bahwa antara kepolisian dan kejaksaan ini saling berbalas pantun. Nah itu bisa. Okay. Kalau itu bisa aja, namanya juga interpretasi masyarakat. Iya. Bisa aja. Oh saya dapat, mudah-mudahan tidak benar. Saya dapat kabar juga bahwa kejaksaan dan Febri itu sedang menyelidik kasus apa di Kalimantan Barat ya? Bauksit. Oh bauksit. Oke, saya pernah bahas bauksit. Kalau nggak salah pernah dibahas di sini. Pernah. Di bauksit yang menyeret petinggi Polri juga. Yang narasumber saya itu sih menyampaikan dengan tegas bahwa ada Kapolda di situ. Kapolda. Kalau nggak salah Kapolda itu di TR baru dia menjadi Kapolda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat. Cuman informasi yang saya peroleh sampai sekarang sudah berapa bulan ini belum dilantik. Yes. Gitu. Ya, jangan-jangan juga itu juga disuruh, bisa aja presiden suruh jangan dilantik. Oke. Bisa aja. Oke. Jadi ini bisa aja ini. Ya kalau saya membacanya dalam perspektif politik yang lebih jauh, pembersihan. Cara presiden membersihkan dua institusi ini kalau di diskusi terbatas kita itu, ya dua institusi penegak hukum ini betul-betul institusi yang boleh dibilang diduga mendekati sebutan yang apa ya? Kalau di mafia, golongan mafioso itu, karena dikendalikan betul oleh oligarki. Iya. Tragisnya, oligarki yang mengendalikan dua institusi penegakan hukum ini, kalau di negara luar disebut kartel. Kartel, betul. Di negara luar, tahu kita di sini bahasa apa yang paling tepat untuk penyebutan kalimat itu? Aku juga lagi cari-cari yang paling tepat apa gitu. Okay. Tapi di luar itu disebut kartel. Dengan kartel, institusi penegak hukum baik jaksa maupun polisi yang dikendalikan oleh kartel, oligarki maksudnya. Iya. Kita bisa lihatlah bagaimana para oligarki berpengaruh terhadap penegakan hukum di Republik ini gitu. Iya. Tragisnya, yang lebih mengecewakan lagi, oligarki yang menjadi pengendali terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bukan saja dugaan itu ada di polisi dan jaksa, bisa juga di Mahkamah Agung. Bisa juga, ya di mana-mana, betul. Masih petinggi eksekutif Sinarmas yang kemudian jadi dubes yang terkait dengan putusan perkara di Mahkamah Agung. Siapa ya? Sulis kalau nggak salah. Yang anaknya itu punya bisnis dengan Kaisang sama Gibran gitu lah. Nah, ini kita hampir merata. Dugaan itu hampir merata. Di semua institusi penegak hukum di negara kita dikendalikan oleh kartel dan oligarki. Tragisnya, kartel dan oligarki itu menjadi agen intelijen Singapura di Indonesia. Bagaimana presiden nggak marah? Kalau buka presiden punya buku-buku, masih ada tuh catatannya. Pak Prabowo punya buku-buku sebelum jadi presiden. Itu yang buat negeri ini tidak maju itu adalah Singapura. Jangan heran kalau kemarin Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan rombongan datang mengemis di 25 atau 27 atau 29 kerjasama gitu. Iya. Saya lihatnya simpel aja. Ini presiden lagi bikin pembersihan ini. Gitu ya. Karena udah parah. 20 tahun terakhir ini kita menyaksikan institusi kepolisian dan institusi kejaksaan tuh parah. Jauh sekali dari penegak hukum yang baik dan benar gitu lah.
Oke. Jauh sekali kita. Ya by order. Dugaan by order itu sangat dominan di semua institusi penegak hukum di Republik ini. Di hampir semua, betul. Makanya presiden dia motong di kejaksaan, di Mahkamah Agung dinaikin gajinya. Hakim, Kan cuma berapa aja tuh hakim tuh. Seluruh Indonesia kan cuma berapa aja tuh. Iya. Itu pun masih ada, Pak. Paling 10.000 lah. Itu pun masih ada ya. 285%. Itu pun nggak menjamin juga bahwa hakim tidak bermain. Gitu. Nggak ada jaminan apa-apa. Jadi kalau membaca situasi ini, satu, presiden karena dugaan permainan batu bara sehingga mengakibatkan dugaan listrik padam bergilir ini terjadi. Dugaannya menyeret pabrik dan perusahaan batu bara dan perusahaan provokasi impor dan ekspor. Dua perusahaan itu swasta itu di luar survei Indonesia sama Sukopindo. Ya wajar aja presiden pakai polisi. Oke. Tapi bahwa bukan berarti di polisi tidak ada masalah. Bukan berarti kepolisian tidak ada masalah. Ya. Terutama anggotanya. Bukan institusinya. Bukan. Tentu saja bukan. Ya lihat aja tuh. Di MBG ini hampir dua petinggi polisi jadi tersangka gitu. Yang dipakai kejaksaan. Iya. Karena yang ditersangka itu adalah polisi, yang dipakai kejaksaan. Oke. Kalau proses ini berjalan terus-menerus, Bang, berarti kita bisa menduga-duga ke depan ini petinggi kejaksaan maupun petinggi kepolisian akan saling menghajar, akan saling memukul. Kemungkinan itu ada. Kan untuk membersihkan. Sebetulnya ya. Ya, ada filsafat orang tua kampung itu. Hidup ini jangan serakah. Kalau jadi matahari tidak perlu jadi bulan. Gimana itu, Bang? Jangan dua-duanya gitu ya? Jangan dua-duanya. Oke. Kalau pingin terkenal nama, ya nggak perlu banyak harta. Kalau pingin banyak harta, ya nggak perlu terkenal nama. Jangan muncul. Ambil satu aja. Oke. Serakah. Jadi kira-kira cerminan itu terlihat dari mereka hari ini yang ketangkap itu, Bang? Iya. Filosofi ini lebih terkenal dipakai oleh Bang Abu Rizal Bakri. Oke. Bang Abu Rizal Bakri itu filosofinya dia matahari. Bulannya Nirwan. Oke. Orang tahu bahwa yang punya kelompok bisnis Bakri itu adalah yang Abu punya Rizal Bakri. Gedung hari ini 50 lantai lebih itu adalah Abu Rizal Bakri. Orang taunya itu. Padahal faktanya Abu Rizal Bakri cuma 15%. Nirwan Bakri yang punya 85%. Nirwan Bakri yang punya 60%. Oke. Tapi mataharinya tetap Abu Rizal Bakri. Nirwan tidak ingin terkenal. Oke. Ambil posisi jadi orang kaya. Itu pula dia tidak mau jadi ketua umum PSSI. Dia cuma cukup wakil ketua. Siapa yang terkenal di PSSI? Nurdin Halid. Jadi kalau Iya. Febri memahami filosofi ini, dia cuma harus pilih satu. Oke. Karena kalau pilih dua, serakah. Kasih juga kesempatan yang lain. Apalagi serakah itu, apalagi pelit juga dalam bersedekah, mati kau. Oke. Itu terjadi pada siapa ya? Petinggi Mahkamah Agung itu bekas Kabalit Bang Jarod Rikab. Oke. Yang simpan 900 sekian miliar itu. Tapi kalau kita ketemu dia, sederhananya minta ampun. Mobil aja mungkin mobil butuh gitu loh. Jadi ya udahlah. Apa sih yang mau ditampung dari harta yang banyak itu? Iya. Emas yang diduga puluhan kilo itu, 70 kalau nggak salah. 74 kilo. 74 kilo. Uang yang lebih dari 0,5 triliun itu. Lebih dari 0,5 triliun. Mau makan apa? Mau beli apa? Nggak ada manfaat semua itu. Kalau hari ini hancur gitu loh. Iya. Ya sebetulnya ketika waktu zamannya Karyoto, ya udah harus, ya
Ini saran harus Febri udah mulai rem lah. Iya. Karena ancaman itu sudah di depan mata kan. Ya rem lah gitu loh. Ini kan di kasus Zero Tricap itu anaknya memberikan keterangan bahwa barang yang disita itu lebih dari 1 triliun lebih. 1,2 triliun itu juga Bang, betul. Tapi yang dibawa Febri di pengadilan 900 lebih. 300 miliarnya kemana? 200 lebih atau 300 miliarnya kemana gitu. Oke. Nah, semua itu untuk apa gitu loh. Jadi uang yang disita ini kira-kira adalah uang yang diperoleh dari masalah hukum yang menimpa seseorang. Bisa jadi. Atau perlindungan kepada perusahaan batubara. Kepada perusahaan yang berkaitan dengan ekspor impor. Atau perusahaan yang sedang melakukan korupsi. Semua dugaan itu bisa terjadi gitu loh. Oke. Nah cuma Febri agak merasa besar bajunya karena satu, dia ada di tim PKH sebagai Wakil ketua harian. Oh, ketua harian Bang. Sekretaris sekjen atau ketua harian? Ketua hariannya kalau salah Richard Tampobolon, Letjen Tirta Tampobolon ini Kasum TNI kalau nggak salah. Febri sebagai sekretaris apa gitu. Dia merasa berkuasa di situ. Itu ditambah lagi dengan keluarnya Kepres tentang perlindungan tentara kepada anggota dan keluarga jaksa. Oke. Di atas itu oke saja gitu loh, kita nggak ada yang persoalkan itu. Cuma ya Febri berjasa. Iya. Cuma itu juga jangan membuat terlalu aneh-aneh. Ya ngono sih, ngojo ngono lah. Hampir mungkin sudah 50 triliun tuh duit yang dijajarin di Kejaksaan Agung tuh berkali-kali tuh. 3 kali atau 4 kali tuh. Iya. Yang duitnya banyak itu. Betul. Ya salah satunya kan kerja Febri gitu loh. Hasil kerja Febri. Jadi serakah gitu loh. Iya. Sesuka hati gitu loh. Ya kalau lah benar besok ini Febri jadi tersangka, ya Kejaksaan Agung juga jangan segan untuk menuntut hukuman mati untuk Febri. Oke. Dan pasti yang menangani Kejaksaan Agung yang memeriksa perkara ini sampai P21 pasti bukan tim yang melekat dengan Febri lah. Maka semua lingkaran Febri harus diperiksa. WA-nya, emailnya, lalu lintas uangnya diperiksa. Oke. Karena Febri pasti tidak sendirian. Tidak mungkin sendiri. Kalau dugaan ini benar mengarah kepada Febri. Iya. Kalau benar dia terlibat gitu Bang. Semua lingkaran ini harus diperiksa. Yang diperiksa 1 emailnya, 2 WA-nya, 3 lalu lintas uangnya. Tuh. Ini dalam rangka kita bersihkan Kejaksaan Agung. Iya. Kan nampaknya ini kan polisi sangat detail Bang. Detail. Karena money changer yang di samping kafe yang ditemukan berangkas itu juga disita oleh. Dengan segala kekurangan polisi selama ini, dengan kejadian ini kita angkat jempol kepada polisi lah. Kita berikan apresiasi. Dengan segala kekurangan selama ini, dengan kejadian ini kita angkat jempol kepada polisi. Untuk itu kita dorong polisi periksa semua perusahaan batubara. Polisi punya data jago, polisi jago lah. Jago. IT polisi itu jago. Orang teroris saya dia bisa dapat kok, apalagi cuma kayak begini-gini. Oke. Direktorat cyber polisi juga, tindak pidana cyber polisi juga jago gitu. Ini pastilah, pasti melibatkan perusahaan. Semua perusahaan ini saatnya polisi buka sedetail-detailnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Mari kita bersihkan polisi. Iya. Saatnya citra itu dikembalikan. Betul. Saya kebetulan lama jaga citra polisi itu lama. Dari mulai reformasi sampai dengan sebelum Jokowi. Saya ada di bagian yang ikut menjaga citra polisi. Kapolri baru berganti, silih berganti. Tapi institusi kepolisian tetap kita butuhkan. Tetap kita butuhkan. Betul. Sehingga saran saya sebagai orang yang lama jaga polisi. Ya saya jaga polisi itu, para petinggi polisi hari ini masih pangkat mayor.
kapten. Hari ini sudah bintang 2, bintang 3. Paling tinggi letkol lah. Saya ada ikut menjaga polisi. Oke. Tapi kalau ini kesempatan, saran saya kita kaca jempol buat polisi 2 ini. Oke. Bukan 1 ini, 2 ini. 2. Buat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi kali ini tunjukkan bahwa polisi tidak mila-mila. Ada kesan polisi mila-mila. Kali ini semua perusahaan batubara yang terkait, bila perlu, batubara yang tidak memenuhi kewajiban untuk demo 30% kepada PLN, ikut diperiksa. Iya dong. Karena udah mengganggu stabilitas nasional. Iya betul. Nah, ini yang perlu kita kasih apresiasi, kita dukung polisi. Mari, semua komponen bangsa, mari kita dukung polisi untuk hal ini gitu. Tapi juga kesempatan bagi kejaksaan untuk membenahi diri. Kejaksaan punya trikot udah bagus selama ini. Iya, gitu udah bagus. Tapi saya tidak yakin ya Febri ini cuma kelompok kecil lah. Dan saran kita kepada Bapak Jaksa Agung, kalau ini dugaan ini mengarah kepada Febri, maka Febri dan kelompok yang selama ini membackup dia, ya disingkirkan dulu lah dari jabatan-jabatan penting yang ada di Kejaksaan Agung. Atau mungkin Jaksa Agung perlu membentuk tim investigasi khusus di internal, Bang. Ya harus supaya ini apa ya, kalau di militer itu dewan, semacam dewan kehormatan militer lah. Iya. Nah ini untuk periksa. Ya saya dengar Febri ini orang yang sangat kuat. Termasuk ikut taruh. Mudah-mudahan tidak benar nih. Dugaan itu sangat kuat kan, ikut taruh Kajati dan Kajari. Oke. Ikut menentukan. Sangat kuat. Ya kalau secara struktur di Kejaksaan Agung itu Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Sekjen lah. Kalau pengawasan Irjen lah. Baru ke bawah ya mungkin Jampitsus ini di ranking keberapa di bawah inilah. Tapi dia dianggap paling kuat di bawah Jaksa Agung. Oke. Saya coba komunikasi dengan teman-teman saya yang satu, ya beberapa kali sekolah sama-sama dari awal. Ya mereka menyarankan kepada Bapak Jaksa Agung untuk kesempatan membersihkan Jaksa Agung dan mengembalikan kepercayaan Jaksa Agung kepada rakyat gitulah. Iya. Apapun kejadian ini, kalau betul nanti menimpa Febri dan Febri sebagai tersangka, maka ini menjadi trigger untuk membuat bersih-bersih di Kejaksaan Agung. Gitu. Oleh internal Kejaksaan Agung sendiri tentu. Karena di Kejaksaan Agung tuh boleh dibilang dengan kuatnya power Febri ini, meritokrasi itu tidak ada di Kejaksaan Agung. Oke. Kau pintar sekolah juara 1 belum tentu bisa dapat jabatan. Oke. Berarti the real Jaksa Agung di Pak Febri ini. Kau sekolah nih, kalau di tentara itu Seskoat, Seskogap, juara 1. Sekolah-sekolah itu di Kejaksaan itu juara 1 belum tentu bisa dapat jabatan. Oke, harus terverifikasi oleh Febri. Kembalikan itu kepada meritokrasi supaya Kejaksaan Agung. Kita butuh Kejaksaan Agung kok. Iya. Ya saya yakin kalau nanti ada polisi yang model Febri ini, Presiden akan pakai Kejaksaan Agung. Oke. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada di pimpinan Kejaksaan Agung yang bermain dan nyeleneh, ya Presiden akan pakai polisi. Iya. Kan nggak mungkin jeruk makan jeruk. Nggak mungkin jeruk makan jeruk. Tidak mungkin lah. Oke. Dulu Urip Trigunawan itu kan KPK yang tangkap. Padahal dia anggota tim tas Tipikornya yang dipimpin oleh Hendarman Supanji sebelum jadi Jaksa Agung. Iya. Jadi ya kesempatan ini bagi polisi awal yang baik untuk mengembalikan citra polisi. Bagi Kejaksaan Agung ini awal untuk melakukan benah-benah di internal. Sayang loh citranya kemarin-kemarin bagus banget. Bagus Kejaksaan Agung bagus banget. Tapi hari ini Febri jebrusin itu kepada titik nadir sekali. Oke. Tapi berikan pemenahan ini. Tunjukkan
Kejaksaan Agung tidak mudah lagi melakukan kriminalisasi. Biarkanlah kriminalisasi itu di institusi lain lah. Iya. Jangan di Kejaksaan Agung. Apalagi cari-cari kesalahan yang tidak perlu. Jangan itu, terutama di kejari-kejari dan kejati-kejati. Ini sebisa mungkin yang model begitu tidak perlu ada gitu loh. Oke. Gitu loh. Nah ini kesempatan ini kita menghimbau, Rumah Pemuda dan Pemuda Indonesia menghimbau agar kesempatan ini Kejaksaan Agung melakukan pembenahan internal ke dalam. Oke. Orang dulu Jaksa Agung Muda yang paling heboh itu namanya Marwan Effendi almarhum. Sahabat saya kebetulan. Oke. Tapi tidak seheboh Febri ini. Dengan gaya yang khas, yang ceplas-ceplos. Apa? Tapi nggak seheboh Febri ini. Febri ini betul-betul ya mencederai Kejaksaan Agung sangat dalam, dan presiden pasti terpukul karena dia dipercaya sebagai pimpinan pimpinan dari tim apa kawasan hutan, penertiban kawasan hutan, PKH, yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sapri Samsudin. Oke. Itu yang barangkali bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak Bang Kisman. Cukup Bang? Cukup. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.